bisa kita lihat pergaulan bebas itu kan sudah sangat marak, tingginya juga teknologi yang mungkin digunakan secara negatif, tidak digunakan secara positif. Banyak pernikahan dini? Iya, banyak Kak. Yang di bawah umur maksudnya? Yang di bawah umur, BKKBN itu menyarankan 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Paling cepat gitu ya? Iya Kak, dapat mengacu bahwa terpancing untuk melakukan atau menonton, karena kan biasanya berawal dari tontonan sehingga memiliki ketertarikan untuk mencoba. Penasaran, akhirnya dia mau mencoba. Masalahnya adalah ketika dia sudah mencoba satu kali, enaknya rasa, akhirnya kecanduan, Mi. Ini lagu mengingatkan teman-teman yang masa usia 17 tahun, Dik. Faktor pertemanannya juga. Pertemanan, lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh pada karakter, Dik. Kabupaten Goa itu kayak apa sih menurut Syifa, di mata Syifa? Oke, jadi Kabupaten Goa itu sebenarnya saatnya bilang kamu kelas. Dan Duta Genre Sulawesi Selatan sudah datang mobil saya, Masya Allah. Ini sampai saya grogi nih, belibet di awal-awal, luar biasa. Syifa, apa kabar Syifa? Alhamdulillah baik Kak. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Kakak Syifa ini adalah pemenang Duta Genre Sulawesi Selatan, dan yang memenangkan itu perwakilan dari Kabupaten Goa. Kita yel-yel dibuat Goa. Rewa ke Goa. Rewa ke Goa. Mantap. Kakak Syifa, saya kemarin itu cukup mengikuti perjalanan Duta Genre. Beberapa teman-teman kan juga banyak di sana. Oh iya Kak. Dan saya melihat wah ini menarik ini, karena kan bicara tentang remaja, ya kan? Kak. Bicara tentang semua masalah, ya kan? Problematika remaja. Nah, saya sebelum lanjut ini, Kakak Syifa, sebenarnya kenapa kau mau ikut itu Duta Genre? Padahal sebenarnya kan banyak mungkin yang lain, atau mungkin ada agenda dan kesibukanmu, tapi kenapa kau mau ikut itu, Syifa? Oke, kenapa saya lebih memilih Duta Genre padahal masih banyak acara-acara duta yang lainnya Kak ya? Betul. Oke, sebenarnya untuk mengasah skill juga sih Kak, karena waktu SMA saya memang sudah masuk yang namanya PIK Remaja. PIK Remaja, Jadi PIK Remaja ini memang jembatan awalnya saya bisa menjadi Duta Genre. Tunggu, PIK itu apa sih kepanjangannya? Nah, PIK itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja Kak. Oke, yang ada di SMA? Iya betul Kak, jadi di PIK itu kita bekerja sama dengan guru konselingnya. Ya, jadi kita sama-sama menyelesaikan atau memberikan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan remaja yang ada di sekolah itu. Oh begitu. Nah jadi setelah dari PIK kita lanjut ke forum genre. Nah, forum genre. Ya, jadi kita masuk ke forum genre kabupaten dulu. Setelah itu tetap kita membahas yang namanya permasalahan-permasalahan remaja, pencegah stunting dan lain-lain. Oh termasuk stunting ya? Iya Kak. Wah menarik. Jadi setelah dari forum genre kabupaten kita lanjut ke forum genre provinsi. Oke. Dari situlah kemudian diikuti semua. Dan apa sih aktivitasnya selama mengikuti forum genre ini? Oke, jadi aktivitasnya itu Kak tentu aktivitas yang sangat positif dan memberikan dampak yang positif juga ke diri saya. Pastinya. Iya, seperti penambahan relasi. Oke. Terus pengalaman berbicara di depan umum. Wah, public speaking ya, communication skill. Nah, salah satunya tuh saya bisa sampai di sini karena forum genre Kak, karena PIK Remaja dan forum genre. Saya bisa podcast sama Kak Rija karena forum genre Sulawesi Selatan. Kita sapa dulu teman-teman dari forum genre Kabupaten Goa dan Sulawesi Selatan ya, semuanya 24 kabupaten kota. Nah, apa sih sebenarnya masalah yang paling banyak dihadapi remaja ini, Syifa? Kita tahu kan sekarang remaja luar biasa. Beda waktu saya remaja Kakak Syifa. Waktu saya umur 17-an, beda mungkin waktunya. Syifa umurnya berapa? Kalau saya 18 tahun. Sudah 18 tahun, artinya di usia saya pasti beda permasalahan kita. Dan sekarang mungkin juga berbeda sekali. Nah, ini kita mau tahu sebenarnya selama Kakak Syifa aktif dalam dunia forum genre atau dunia keremajaan, apa sih sebenarnya selalu permasalahan hari ini? Saya mau tahu di situ. Itulah kenapa motivasi saya besar undang Ki. Karena jangan sampai saya cuma taunya dari media sosial tok saja. Padahal sebenarnya mungkin dari teman-teman forum genre ini ada kajian atau mungkin ada diskusi-diskusi yang selama ini menjadi isu daripada anak-anak remaja. Sebenarnya kan kalau kita di forum genre itu, kita itu membahas substansi genre. Nah, seperti salah satunya itu kalau kita biasanya kan di forum genre itu sebelum berkegiatan pasti kita salam genre dulu. Salam genre ya. Ini yang menjadi pokok permasalahannya kita, yang menjadi isu pentingnya kita. Itu yang pertama Kak, mensosialisasikan dan memberikan edukasi terkait untuk tidak melakukan pernikahan dini, seks
pranikah dan nafsa. Jadi itu isu pentingnya kita membahas di dalam forum genre Kak, untuk mencegah ketiga hal tersebut, karena ketiga hal tersebut ini yang menjadi salah satu faktor adanya stunting yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Baru tahu saya ini Kakak Syifa. Jadi 3 faktor ya. Iya, Kak. Yang pertama itu tadi adalah pernikahan dini. Banyak pernikahan dini. Iya, banyak Kak. Yang di bawah umur maksudnya? Yang di bawah umur. Yang dibawa kan BKKBN itu menyarankan 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Paling cepat gitu ya? Iya Kak, minimalnya. Oh, minimalnya. Iya, jadi ketika mereka melakukan pernikahan di bawah usia ideal, itu menandakan bahwa mereka menikah di usia dini, karena iya seperti itu Kak. Betul, berarti pernikahan dini itu termasuk masalah yang cukup besar terus Kak. Yang kedua adalah persoalan seks pranikah. Wah, ini kayaknya yang cukup banyak kayaknya itu Kak, karena sempat ada permasalahan kalau tidak salah di Jogja, kalau bukan di Jogja tadi Kak, di kota mana teman-teman, ada permasalahan juga yang hampir beberapa orang, hampir puluhan yang terkena HIV/AIDS Kak. Nah, HIV/AIDS ini tentu terjadi karena adanya seks bebas teman-teman. Jadi seks bebas ini adalah melakukan hubungan seks di luar pernikahan dengan seseorang yang berganti-gantian, seperti itu. Baik. Jadi ini yang sangat berbahaya dan cukup menjangkiti remaja sekarang Kakak Syifa ya? Iya, betul Kak. Oke. Kalau sepengetahuanmu ini, kalau untuk di Makassar atau di Goa mungkin, yang kau riset atau yang sepengetahuanmu atau di Sulawesi Selatan, ini cukup tinggi ya soal seks pranikah ini? Sebenarnya cukup tinggi Kak, karena mungkin media belum mempublish atau mungkin belum disebarluaskan, tapi sepertinya Kak, ini cukup tinggi juga yang ada di Makassar, karena bisa kita lihat pergaulan bebas itu kan sudah sangat marak, terus tingginya juga teknologi yang mungkin digunakan secara negatif, tidak digunakan secara positif Kak. Menurutnya Kakak Syifa, apa sih yang menyebabkan kemudian anak remaja ini kecenderungannya mau melakukan seks pranikah? Apa penyebabnya rata-rata? Apakah kurang perhatian kah? Atau mungkin ada ajakan? Atau apa kira-kira menurutnya Kakak Syifa? Oke Kak, jadi kalau seks pranikah itu kan biasanya, kalau yang saya ketahui, biasanya itu terjadi dengan orang yang berpacaran. Nah, mungkin memang kalau orang berpacaran, kita beranggapan bahwa berpacaran itu mampu memberikan kita kesenangan, kenikmatan, tetapi seks pranikah itu biasanya terjadi di awal-awal. Biasanya tuh remaja hanya pegangan tangan dulu. Pegangan tangan dulu bos ya. Terus meraba-raba hingga terjadi seks bebas. Nah, selain itu mungkin juga karena faktor mentalnya Kak, atau karena faktor dari lingkungan keluarganya yang sehingga membuat dia melakukan hal tersebut. Biasanya juga Kak, ada suatu permasalahan yang saya pernah dapati, itu dia kecenderungan mendengar lagu yang mengandung seks Kak. Ada gitu ada ya? Tuh ada lagu yang mungkin liriknya mengarah ke situ. Nah, sehingga hal tersebut dapat mengacu bahwa terpancing untuk melakukan atau menonton, karena kan biasanya berawal dari tontonan, sehingga memiliki ketertarikan untuk mencoba seperti itu. Jadi hal-hal itulah yang kadang-kadang memang memicu terjadi seks pranikah. Terus yang ketiga tadi apa? Nafsa. Wah, ini juga bahaya ini ya. Soal narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Itu bagaimana toseng itu? Kenapa toseng menjadi isunya dari forum genre? Iya, nah Kak, karena seperti yang diketahui, karena kalau kita mengonsumsi yang namanya narkoba, kalau nafsu itu kan tadi terdiri atas 3, narkotika itu yang obat-obatan Kak, narkotika, psikotropika yang ganja seperti ganja, terus zat adiktif itu yang seperti ada pada rokok atau kopi yang sehingga membuat kita kecanduan seperti itu. Itu menjadi suatu isu pentingnya di dalam forum genre, karena kita sebagai remaja yang tentunya akan menggantikan posisi dan perannya orang-orang hebat yang di atas ini, seperti presiden, gubernur, bupati. Jadi harus sejak dini memang dijauhi itu ditinggalkan itu, karena memang kecenderungan apa sih, kalau saya pengetahuan saya Syifana, kecenderungannya itu anak-anak remaja kan sebenarnya meledak-meledak. Dia punya emosional kan, karena lagi masa-masa pertumbuhan ini Pak, dan dia memiliki kecenderungan tinggi sekali rasa penasarannya. Betul Kak. Pasti Syifa juga mungkin merasakan yang demikian. Tinggi sekali rasa penasarannya, akhirnya kayaknya dengan penasaran akhirnya dia mau mencoba.
Masalahnya adalah ketika dia sudah mencoba satu kali dan enak, ya enak ada rasa, akhirnya kecanduan Mi. Iya, betul, kira-kira Kak. begitu Di? Iya betul. Waduh. Karena semua tuh berawal dari coba-coba atau mungkin dari faktor stres atau ditawarkan sama temannya. Oke. Bilang ini coba kamu coba ini supaya tidak stres. Oke. Nah, sehingga kecanduan dan akhirnya bisa juga menyebabkan kematian Kak kalau kita mengonsumsi terlalu banyak. Wah, bahaya sekali. Nah, kalau begitu Kakak Syifa, saya mau tanya lebih ke personal Kakak Syifa. Dari 3 ini tentu ini adalah bagian daripada problematika atau masalahnya anak-anak sekarang ceritanya. Saya juga kalau masalah kayak isap-isap lempoks itu masuk di mana itu dari 3 itu tadi? Nafsa mungkin lebih mendekat itu? Iya, karena masuk di dalam mungkin seperti kopi misalnya dan rokok, mungkin itu bisa termasuk dalam di situ karena dapat membuat kecanduan. Karena isap lempoks itu waduh marah sekali. Apakah sempat teman-teman di forum genre ini juga membahas isu ini soal banyaknya anak-anak, dan itu anak-anak remaja yang bahkan jauh sekali di bawahmu Kakak Syifa. Iya, Kak. Itu ada yang umur sampai 12 tahun, 13 tahun, bahkan ada yang masih SD itu sudah lempoks. Waktu saya jalan-jalan ke Makassar itu beberapa lokasi saya lihat waktu sebelum saya bikin film, saya riset, saya mendapati banyak masalah itu. Saya lewat di lorong-lorong dan sangat-sangat terbuka. Ada yang di pos ronda, ada di lorong-lorong sempit, ada yang di bawah pohon. Nggak tahu kenapa bisa itu terjadi. Kalau menurutnya Kakak Syifa, apa sih sebenarnya fenomena apa ini sehingga kemudian anak-anak remaja kita semakin banyak melakukan hal-hal demikian? Sebenarnya sih Kak, kalau dikatakan kenapa mereka bisa melakukan itu ya, kalau menurut saya tentu karena faktor lingkungannya. Lingkungan, karena kalau kita berada atau mungkin faktor pertemanannya juga. Lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh pada karakter dia. Karena kita bakalan menghadapi mereka setiap hari karena kita keluar rumah, otomatis mereka yang akan kita temui, yang akan kita hadapi, dan tentu kalau kita berada di lingkungan yang salah yang akan membuat kita menjerumus ke hal tersebut, tentu itu akan mudah mempengaruhi kita. Apalagi kalau dibilang kalau mau berteman atau bagaimana, pasti kita bakalan ikut terjerumus di dalamnya. Iya Kak, seperti itu Di. Oke. Akhirnya saya tangkap poin dari Kakak Syifa ini menarik sekali. Ternyata permasalahan remaja kita ini sangat kompleks sekali, dan kita bangga ada forum genre yang bisa memfasilitasi, dan ini forum genre ada di setiap provinsi. Ada Kak. Secara nasional ada ya? Ada. Oke, jadi memang kampanyenya di situ bagaimana kemudian mendekati anak-anak remaja, mengedukasi ya, betul, dan sebagainya. Kak. Bagaimana sih cara edukasinya? Apakah dalam bentuk kegiatan saja atau ada cara-cara lain? Nah, jadi kita di forum genre itu Kak, khususnya yang ada di divisi saya. Apa tuh divisinya? Kalau saya masuk di divisi KIE, Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Jadi memang saya masuknya di divisi itu yang berarti termasuk podcast ini sudah menjalankan tugas divisi nih. Coba kuliah Pak. Mantap. Terus? Jadi di forum genre sosial itu kan memiliki banyak divisi. Nah, saya masuknya di divisi KIE. Nah, kebetulan di divisi saya itu ada program kerjanya Kak, namanya Jelajah Genre. Jelajah Genre. Ya, jadi kita memaksimalkan untuk datang ke 24 kabupaten untuk memberikan dan menyebarluaskan tentang isu-isu remaja, tentang substansi-substansi genre seperti itu Kak. Tapi waktu kemarin itu karena kita memiliki beberapa kendala sehingga kita hanya mengundang beberapa kabupaten kota untuk datang ke satu titik. Nah, jadi di situ kita sama-sama menyampaikan dan sama-sama berdiskusi tentang hal tersebut. Oke. Dan itu cukup aktif forumnya ya Kak ya? Aktif. Maksudnya bagaimana respon itu anak-anak sekolah? Kan berarti anak-anak sekolah didatangi kan? Atau tidak mesti di sekolah? Ada juga sekolah Kak. Ada sekolah, ada juga apa lagi selain sekolah? Ada sekolah, anak-anak PIK remajanya. PIK remajanya. Anak-anak forum genrenya setiap komunitas. Kabupaten kota, iya Kak. Oke. Kalau yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat itu tidak begitu di konsepnya di. Misalnya teman-teman forum genre ini langsung sosialisasi ke rumah-rumah warga misalnya, atau mungkin koordinasi dengan kepala desa. Itu tidak sempat seperti itu modelnya. Kalau yang seperti itu Kak, sempat ada juga kita laksanakan itu bersama KPAJ atau Komunitas Pecinta Anak Jalanan.
kita bekerja sama dengan mereka untuk menyebarluaskan substansi genre, dan selain itu kita juga sempat kemarin melaksanakan itu dengan sahabat disabilitas, Kak. Jadi kita mengedukasi mereka untuk bagaimana mereka mampu melawan seseorang yang entah mungkin akan melakukan pelecehan seks, Kak, kepada mereka, karena kan biasanya kalau remaja disabilitas itu dia tidak tahu. Betul. Jadi kita sama-sama memberikan penjelasan bagaimana untuk menjaga tubuh kita agar tidak terjadi yang namanya kekerasan seksual. Jadi kecenderungannya memang bagaimana memasuki semua sektor, bekerja sama dengan semua kalangan. Kalau istilahnya anak-anak sekarang itu berkolaborasi. Iya, betul, berkolaborasi. Itu luar biasa. Nah, kita penasaran, dari tadi kita sudah ngomongin seperti apa sih sebenarnya motivasi Big Y, motivasi terbesarnya Kakak Syifa untuk mengikuti forum genre, karena berangkat dari keresahan ternyata. Beliau adalah seorang remaja, seorang anak muda yang sementara tumbuh-tumbuh dan semangat-semangatnya, berapi-api sekali tentu ambisinya, dan dilingkupi atau dihinggapi dengan berbagai macam isu yang membuat dia penasaran terus. Nah, sebenarnya siapa Syifa ini sebenarnya ya? Dia mewakili Kabupaten Goa. Tinggalnya di mana sebenarnya kalau kau memang Goa? Kalau saya kan tinggalnya itu di Goa, Kecamatan Bajeng. Oke. Saya tinggal di Jalan Poros Limbung. Oh, anak Limbung tahu. Nah, bagaimana sebenarnya kehidupan keluarganya Kakak Syifa ini? Kita mau tahu di situ. Dan bagaimana sih Kakak Syifa, orangnya seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari ini? Apakah termasuk orang yang memang senang bersosialisasi kah? Atau memang yang ya termasuk orang buruh ranking lah misalnya dan sebagainya? Ini kuliah atau baru selesai SMA? Kalau saya kan kuliah sudah mau naik semester 3. Oke, insyaallah. Dan untuk kesehariannya sih, waktu mungkin teman-teman yang lagi nonton entah teman SMP atau SMA saya mungkin sudah kenal dengan saya, bagaimana Syifa dulu. Ya sebenarnya Kak, masuk menjadi duta genre Sulawesi Selatan ini adalah salah satu cara bagaimana saya bisa keluar dari zona nyaman, Kak. Karena kalau Syifa dulu mungkin kurang memperhatikan penampilan, kurang memperhatikan juga bagaimana lingkungan sosialnya. Tetapi dengan mengenal PIK Remaja, mengenal forum-forum genre Kabupaten Goa, forum genre Sulawesi Selatan, itu membuat diri saya, saya harus memperhatikan, saya harus bisa keluar dari zona nyaman, karena mungkin sudah lama juga jalan di tempat, sudah lihat teman-teman ada yang mungkin teman-teman saya Kak juga sudah ada yang menjadi duta pelajar, duta lingkungan, sehingga mungkin itu yang menjadi motivasi saya juga untuk bisa keluar dari zona nyaman. Tergerak juga terpancing juga ceritanya. Oke. Kalau di Goa lingkunganmu bagaimana? Kalau di Goa lingkungan alhamdulillah baik sih, Kak. Iya, positif semua. Karena kan saya tinggalnya itu di Jalan Poros. Jadi mungkin kalau bersosialisasi dengan tetangga itu tidak seperti dengan seseorang yang mungkin tinggal di lorong-lorong, Kak. Karena kan biasa kalau tinggal di lorong-lorong itu mungkin hampir setiap hari, setiap saat kuat sekali tuh ikatan sosialnya. Iya. Kalau di Poros kan mungkin kita agak jarang, Kak. Oke. Cuman kalau mama saya dan ayah itu biasa rajin ke sebelah atau mungkin cerita-cerita dengan tetangga-tetangga. Seperti itu, Kak. Mengikuti kegiatan begini support orang tua bagaimana? Alhamdulillah sangat. Mereka mensupport. Kau anak keberapa sih sebenarnya? Saya anak pertama, Kak. Anak pertama dari 4 bersaudara. Betul, semua Kak. Saudaramu berapa cowok, berapa cewek? Kalau saudara saya yang anak kedua itu cowok, ketiga dan keempat itu cewek, Kak. Oke. Jadi seperti itu segala macam. Betul. Coba kau jelaskan kita itu seperti apa sebenarnya Kabupaten Goa, Kakak Syifa. Karena mengingat banyak orang itu yang selalu bercita-cita ingin keluar, tapi sebenarnya dia lupa identitas daerahnya. Dia lupa bahwa dia punya local wisdom yang sangat kuat. Makanya kadang-kadang kalau saya ketemu dengan berbagai macam orang daerah, dan saya bilang kau harus bangga dengan daerahmu, karena sebenarnya bukan kita lokal lalu kemudian kita dicap macam-macam, misalnya kau orang kampungan. Karena sekarang era sudah terbuka. Ya justru karena era semakin terbuka, yang dibutuhkan itu adalah kekuatan personal identity-nya kita kan. Guru saya pernah bilang, dosen saya pernah bilang di UNAS, semakin kau lokal, maka kau semakin mengglobal. Ini makanya saya mau tanya dulu Kakak Syifa ini. Kita uji-uji sedikit tentang pengetahuan dan wawasannya tentang Kabupaten Goa. Kabupaten Goa itu kayak apa sih menurut Syifa, di mata Syifa? Jadi Kabupaten Goa itu sebenarnya salah satu kabupaten yang menurut saya itu cukup seru, Kak, karena cukup seru. Termasuk ada kita memiliki yang namanya di
Malino Kak. Malino, oke. Bili-bili yang tentu tempat salah satu tempat wisatanya itu yang mungkin bahkan orang luar saja biasanya datang ke sana. Jadi kalau kita mau liburan tidak usah jauh-jauh teman-teman, kita di Kabupaten Goa saja karena ada juga yang suatu tempat yang saya pernah datangi tapi saya lupa namanya yang ada apa? Yang lokasinya itu dataran tinggi juga. Yang mungkin sekarang Pak Bupati sendiri mau membuat sesuatu di sana. Ada yang ingin dia buat di sana, cuman masih proses dan itu akan menjadi salah satu tempat wisata yang akan memicu kita untuk datang ke sana karena kalau di Kabupaten Goa sendiri. Apa ciri-cirinya tempat itu? Kalau waktu saya lihat videonya tuh Kak, kayaknya dia mau buat yang lahan Cimory ya? Itu di daerah Bolangi. Ya kan? Iya. Itu di daerah. Dan cukup bagus juga sunsetnya di sana Kak. Karena view-nya langsung Bili-bili. Iya Kak, betul. Itu berarti namanya di mana? Di Bolangi itu. Dan sudah banyak beberapa tempat wisata juga di sana. Iya Kak. Ya, salah satu yang terkenal itu kan Alfat Bolangi yang ala-ala Raja Ampat. Iya Kak, iya. Cocok ya? Iya. Oke, keren. Dan itu berarti di dataran tinggi dan wajib kita untuk. Berarti salah satu yang paling melekat di kepalanya Kakak Syifa adalah destinasi wisatanya di Kabupaten Goa ini yang cukup seru. Ya, betul, menantang dan juga sangat indah sekali yang mungkin tidak kita dapat kalau di daerah lain. Selain itu apa lagi Kakak Syifa? Dari segi pendidikannya sih Kak. Pendidikan kalau di Kabupaten Goa itu sudah banyak sekolah-sekolah negeri yang gratis, sisa kita yang untuk mengasah lagi dirinya kita untuk melakukan pembelajaran, untuk melanjutkan pendidikan. Masa karena sih? Ya, gratis? Iya gratis Kak, SD, SMP, SMA itu gratis di Kabupaten Goa. Serius Ki? Iya, kecuali kalau memang ada sekolah swasta. Karena kan di Kabupaten Goa itu Kak ada dua jenis sekolah juga, ada sekolah negeri dan juga swasta. Nah untuk negerinya tuh semua gratis Kak yang ada di Kabupaten Goa. Dan untuk swastanya juga mungkin ada berbayar sih Kak kalau swastanya ya kan. Dan mungkin masih ada penyesuaian. Iya, ada penyesuaiannya Kak. Oke. Nah Kakak Syifa, ini yang sangat menarik bagi saya karena Goa kan terkenal dengan memang sebagai kota pendidikan ya. Daerah yang memang mengkampanyekan pendidikan gratis dan sebagainya. Sehingga tidak punya lagi masalah anak-anak di Goa ini kalau mau sekolah menuntut ilmu bermasalah di biaya. Kira-kira begitu. Palingan mungkin untuk kebutuhan pribadi Mami seperti itu. Nah, kalau menurutmu ini Goa apa yang masih perlu menjadi perhatian? Seandainya ini mendadak ini. Seandainya misalnya Kakak Syifa diberikan kesempatan jadi Bupati Goa, ya toh? Kita nggak tahu ini Kakak Syifa tuh nasibnya orang toh. Anggaplah Kakak Syifa nanti menjadi Bupati Goa, apa sih yang kau mau lakukan? Apa yang langsung terbersih di kepalamu? Sekaligus sebenarnya ini mengkonfirmasi sebenarnya apa saja yang masih perlu kita tingkatkan di Kabupaten Goa toh? Oke Kak, jadi ketika apa sih yang akan saya lakukan atau apa yang perlu kita perbaiki nantinya di Kabupaten Goa, yaitu mungkin para yang pemegang kekuasaan sih Kak untuk tidak inklusif karena kan biasanya biasanya orang tua yang punya kekuasaan biasanya kan lebih mengedepankan anaknya dibanding anak-anak yang lain yang mungkin memiliki prestasi atau kemampuan yang lebih, tetapi karena dia mungkin seorang anak guru sehingga dia yang diikutkan olimpiade, sedangkan mungkin temannya ada yang lebih bisa seperti itu Kak. Berarti jangan ada apa sih istilahnya sih diskriminasi ya? Iya Kak. Apa sih? Iya, keistimewaan di privilege. Iya, betul. Salah satu itu yang kau rasakan juga di. Banyak terjadi begitu. Ada sih Kak beberapa dan itu cukup mengganggu buat teman-teman yang memiliki potensi sebenarnya di. Oke. Nah, apalagi Kakak Syifa yang kau tahu tentang Goa? Yang saya tahu tentang Goa, penduduknya juga rata-rata orang ramah-ramah Kak, karena kan biasa kalau kita jumpai orang Goa itu biasanya dibilang hampir semua orang Goa itu mengimplementasikan budaya tabeknya kita. Jadi biasa kalau ketemu dengan orang Goa tabe, mungkin di seluruh kabupaten kota juga melakukan hal tersebut karena kan kita di Sulawesi Selatan pasti punya identitas tabe. Dan hal tersebut hampir diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Goa, si Pakainga, si
lebih dan sipaka apa lagi satunya? Sipaka lebih, sipaka tahu. Sipaka tahu, sipaka lebih. Masya Allah, Gitu, luar biasa, keren banget Kakak Syifa. Kakak Syifa, kita santai-santai nyanyi-nyanyi dulu dong. Ya, karena saya tahu sekali kau ini masih nuansa-nuansa semangat anak-anak usia 17 ya. Kita dengarkan, kita nyanyi-nyanyi bareng ya. Boleh Kakak Syifa ya? Boleh. Ya, walaupun saya dengan Syifa ini bukan penyanyi, tapi kita berusaha untuk menghibur teman-teman yang sedang menonton sekarang ini, oke? Oke ya, Kakak Syifa ya? Oke, kita dengar dari lagu Tulus. Ini lagu mengingatkan teman-teman yang masa usia 17 tahun nih. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Bulan cinta selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Syifa. Kita masih sebesitu, Kita masih sebesitu. rasa takut yang tak pernah menyatu. Oke, lebih keras Syifa. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Yeay, luar biasa. Kisah kita abadi selamanya, luar biasa. Nah, Kakak Syifa, ini bagian-bagian akhir Kakak Syifa. Apa sih yang menjadi harapan besar dan mimpi dan cita-cita dari seorang duta genre anak muda dari Goa ini? Apa sih sebenarnya Kakak Syifa? Boleh kita dengarkan? Oke, jadi apa sih cita-cita atau mimpi dari saya, Kak? Iya, iya. Oke, tentunya cita-cita pertama sih untuk membahagiakan kedua orang tua, Kak. Pasti. Iya, terus yang kedua ingin bermanfaat bagi seluruh orang karena saya selalu memegang bahwa sebaik-baiknya orang adalah seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang lain asal tidak menyakiti diri sendiri, Kak. Oke. Terus mimpinya saya juga Uh-uh. ingin menjadi orang yang sukses, Kak, bisa jadi dosen, amin. Amin. Jadi bupati, Amin. Terus impian saya Iya. ingin ke luar negeri sih, Kak. Jalan-jalan seperti itu. Woi, luar Amin. biasa. Kita doakan Kakak Syifa. Mudah-mudahan segala harapan, mimpinya bisa terwujud dan orang-orang baik mendengar nanti ini bisa kemudian saling support ya. Luar biasa. Kakak Syifa, thank you banget obrolannya. Ya, Saya senang sama-sama. banyak anak-anak muda, anak-anak remaja yang kemudian selalu peduli pada mimpi dan masa depannya, peduli pada daerahnya, Ya. cinta tentang kondisinya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk meraih mimpinya. Dan saya yakin sekali Syifa adalah salah satu anak muda yang saya kenal memiliki kekuatan, memiliki daya jelajah yang insya Allah bisa bermanfaat Amin. untuk orang banyak. Amin. Thank you banget ya Kakak Iya, Syifa. Kak. Terima kasih Ya. kembali. Dan saatnya bilang kamu kelas. Yeay! Saatnya bilang kamu kelas.